Karena dia. Dia berdiri. Banting satu. Hantam. Izin bang, udah kita tembak bang, satu bang. Kena sebelah kiri bang. SPR kan? 80 bang, SPR bang. Dia tiarap, dia tiarap semua, dia bersembunyi. Izin bang. Hantam bang juga bang. Jajaran Satgas Nemangkawi dikabarkan membekuk salah satu anggota KKB Papua berinisial LW, Minggu, tanggal 23 Mei tahun 2021. Anggota KKB Papua inisial LW ini dikabarkan adalah pelaku yang membunuh Letda Amran Blegur. Pria berambut gimbal tersebut diamankan saat hendak melarikan diri dan melintas di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Kronologi penangkapan LW cukup dramatis. Maklum pria Papua ini dikenal licin dan selalu lolos dari sergapan. Namun kali ini, kecerdikan Satgas Nemangkawi membuat LW tak berkutik. Dia hanya pasrah di gelandang petugas. LW merupakan salah satu penyuplai senjata kelompok KKB Papua Terimus Enumbi, pelaku penembakan almarhum Letda Amran Blegur pada Agustus tahun 2018 silam. Diketahui, dia bersama beberapa orang anggota KKB Papua melakukan penghadangan dan merampas senjata api milik seorang prajurit TNI yang sedang membawa sembako pada Februari tahun 2020 lalu. Sementara itu kronologi pembunuhan yang dilakukan LW dan kawan-kawan saat Letda Amran Blegur bersama satu orang anggota TNI bermaksud mengantarkan sembako dan bantuan, namun dihadang oleh LW dan kawan-kawan. Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi Komisaris Besar Polisi M. Iqbal Al-Kudusi mengatakan, LW telah masuk daftar pencarian orang atau DPO Polres Puncak sejak tanggal 9 Maret tahun 2020. Dia terlibat bersama anggota KKB Papua lainnya, dalam pidana pencurian dengan kekerasan senjata api laras panjang jenis SS1V1 milik seorang prajurit TNI di Kampung Biak, Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya. Menurut Iqbal, saat beraksi, LW tidak sendiri, dia bersama dua rekannya yang kini masih diburu Satgas Nemangkawi. Peran vital LW dalam kelompok KKB Papua memang tak diragukan lagi. Dia pun tercatat sebagai bagian dari KKTB Ternus Enumbi Pecahan Goliat Tabuni. LW ini sebelumnya telah masuk DPO kepolisian, kata Iqbal, Minggu, tanggal 23 Mei tahun 2021. Selain memeriksa LW secara intensif di Polres Puncak Jaya dan dikenakan atas perbuatannya, Iqbal mengatakan bahwa LW bakal dijerat pasal 365 ayat 1 Kupidana dan pasal 55 ayat 1 Kupidana. Polisi juga menelusuri siapa saja di balik layar dari aksi LW DKEK selama ini. Seperti diketahui, dua prajurit yakni Letda Amran Blegur dengan jabatan sebagai Komandan Pos Komando dan Pratu Edi, dihadang KKB Papua saat menyalurkan bantuan makanan kepada anak-anak sekolah di Kampung Tinggi Nambut, tanggal 20 Agustus tahun 2018 silam. Jarak antara pos dan lokasi yang dituju adalah 1 km. Lalu keduanya bergerak menuju tempat yang dimaksud pada pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Namun, dihadang KKB Papua. Koramil Tinggi Nambut mendapat laporan dari warga jika kedua anggota TNI tersebut dihadang oleh KSSB anggota Organisasi Papua Merdeka atau OPM atau KKB Papua. Lokasi penghadangan diketahui di Jembatan Tinggi Nambut. Mengetahui hal itu, anggota Koramil dan Satgas Pamrahwan bergerak secepat mungkin ke lokasi penghadangan. Namun mereka terlambat, saat tiba di jembatan itu, mereka sudah menemukan kedua korban tergeletak tak bernyawa dengan luka tembak dan sejumlah anak panah di tubuh keduanya. Lalu, kedua korban langsung dibawa ke RSUD Mulia menggunakan mobil ambulans. Namun nyawa mereka tak tertolong dan tewas akibat luka parah yang mereka alami. Satgas Nemangkawi terus membatasi pergerakan Lekagak Telenggen, pimpinan kelompok kriminal bersenjata KKB yang bermarkas di Kampung Maki, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak, Papua. Personel Satgas Nemangkawi telah berhasil masuk ke Kampung Maki dan keberadaan Lekagak Telenggen sudah bergeser. Kapolda Papua, Irjen Matius De Fahiri memastikan, saat ini Lekagak sudah semakin terjepit, bahkan jalur pelariannya pun sudah dijaga oleh aparat keamanan. Dengan kondisi seperti itu, Fahiri menegaskan solusi terbaik bagi Lekagak adalah menyerahkan diri. Saya sangat berharap begitu. Syaratnya senjata kembalikan semua kepada pemerintah, ujarnya di Jayapura, Minggu, tanggal 23 Mei tahun 2021. Fahiri menjelaskan, dari Kampung Maki aparat keamanan sudah memprediksi jalur pelarian Lekagak.
Sebagian besar titik pelarian sudah dilakukan penguatan pasukan sehingga akan sulit bagi Lekagak dan kelompoknya untuk masuk. Lekagak ini sebenarnya juga tamu. Ilaga itu daerahnya militer Murib. Dia tuan rumah Lekagak kalau tidak balik ke puncak. Tetapi di puncak itu sudah dipagar betis jadi kecil kemungkinannya. Jadi paling dekat dia ke Kuyawage. Lani Jaya, kalau ke Bali nggak ada Puromwenda, kata dia. Fahiri meyakini, Kuyawage akan menjadi lokasi yang dituju oleh Lekagak karena lokasi tersebut yang saat ini paling dekat dituju. Kalau tidak dia ke Intan Jaya, tapi kalau ke situ dia ambil risiko karena kita sudah tunggu di sana. Kalau dia memang hebat naik ke gunung di belakang Kartens menuju Ugimba, tapi itu kalau dia punya nyawa double dia bisa lewat situ, kata Fahiri. Fahiri juga menyebut, Lekagak bisa saja lari menuju Kabupaten Paniai. Namun hal tersebut dipastikannya tidak akan mudah karena jumlah aparat keamanan di Paniai sudah cukup banyak. Paling tidak dia lewat belakang Beoga bisa ke Paniai, tapi kita sudah ingatkan Brimob di Paniai untuk waspada, kata Fahiri.